الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين, نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Manhaj dan Aqidah, buah karya dari Al-Ustaz Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat bisa mengenal manhaj dan akidah salaf. Karena inilah jalan keselamatan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa nikmat yang besar ini hendaklah kita jaga, dan salah satu cara serta upaya kita untuk menjaga nikmat ini adalah dengan mempelajari manhaj dan akidah mereka. Alhamdulillah, Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab yang pertama ini beliau membawakan beberapa dalil yang intinya dalil ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama kedustaan adalah sesuatu yang tercela, diharamkan di dalam agama kita. Dan dosa ini lebih besar lagi kalau seseorang berbicara atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab hafizahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang dikenal dengan luasnya keilmuan beliau karena semangatnya beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Kecerdasan, keilmuan beliau ini dipuji oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunta alzamuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuna bi hadithihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu,
sesungguhnya engkau adalah orang yang paling iltizam, yang paling komitmen menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersemangat menghadiri majelis-majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alamuna bi hadithihi, dan engkau adalah orang yang paling mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya selama 4 tahun, tidak lama. Beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak hadis-hadis yang beliau hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hadis-hadis tersebut diriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan itu terus diriwayatkan kepada tabi'in, atba'u tabi'in, sampai hadis-hadis tersebut sampai di hadapan kita. Ini biografi singkat tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat perkataan, ucapan atas namaku yang sama sekali aku tidak pernah katakan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dari sahabat Salamah, hadis yang ketiga, dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang jarang kita dengarkan, tapi beliau adalah sahabat yang mulia yang punya kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nama lengkapnya adalah Salamah bin Amr bin Aqwa. Aqwa itu kakek beliau radhiyallahu taala anhu. Bapaknya bernama Amr. Jadi Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Dan beliau salah satu sahabat yang menghadiri bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan, bai'at yang dihadiri oleh beberapa sahabat, di mana mereka mengambil sumpah setia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau salah seorang sahabat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah Jalla Jalalu telah meridhoi orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berjanji setia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Beliau Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, keislamannya ini sangat unik dan menakjubkan. Jadi beliau punya kisah tersendiri tentang keislaman beliau yang sangat unik, luar biasa kisahnya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau ini adalah seorang pengembala kambing, seorang Yahudi. Ketika beliau mengembala kambing, tiba-tiba ada seekor serigala yang mengambil salah satu dari kambing yang dijaga oleh siapa? Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Seekor serigala mengambil buruannya dan dibawa lari kambing tersebut.
dikejar oleh siapa? Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ketika Salamah bin Aqwa mendapatkan serigala tersebut, maka buruannya itu, kambing tersebut diambil, dirampas oleh Salamah bin Aqwa. Tiba-tiba ketika Salamah bin Aqwa mengambil kambing tersebut dari cengkraman serigala tersebut, tiba-tiba serigala ini mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh engkau telah mengambil rizki yang Allah berikan kepada aku. Lihat. Tiba-tiba Salamah bin Aqwa kaget, takjub, heran. Ada seekor serigala, dia berbicara dengan ucapan manusia. Kemudian serigala itu kembali berbicara di hadapan Salamah bin Aqwa. Dia katakan, sungguh ada yang lebih dahsyat dari ini. Dia katakan, ada seorang yang bernama Muhammad di kota Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah dahulu, sebelum Nabi SAW berhijrah. Kata serigala ini, ada seorang yang bernama Muhammad di kota Yathrib. Orang ini sering bercerita tentang umat-umat terdahulu. Akhirnya Salamah bin Aqwa, dia pun pergi ke kota Madinah. Dia masuk lorong-lorong kota Madinah. Kita tahu kota Madinah itu kan dulu di zaman Nabi SAW itu banyak lorong-lorong kota Madinah. Pokoknya setiap pojok dari pojok-pojok kota Madinah, lorong dari lorong-lorong Madinah dimasuki oleh Aqwa. Siapa? Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Karena dia mendengar dari seekor serigala bahwa ada Muhammad yang bercerita tentang umat-umat terdahulu. Akhirnya dia pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan apa yang terjadi dari kejadian serigala yang bisa berbicara dengan ucapan manusia. Tapi Nabi tidak gubris pembicaraannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solatnya, menyelesaikan solatnya. Setelah solat, dia pun bertemu, Nabi SAW bertemu dengan orang tersebut, dan dia ceritakan kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan, sodaqa, sungguh orang ini berkata jujur. Orang Yahudi ini sungguh telah dia berkata jujur. Dan Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la taqumus sa'atu hatta yukallimas siba'u al-insa. Nabi katakan, tidak akan tegak hari kiamat sampai binatang buas berbicara dengan manusia. Wa yukallimar rajula 'azbatu sautihi, dan kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ujung cemeti cambuk dia berbicara dengan pemiliknya. Hatta kata Nabi SAW, wasyraqi na'lihi, sampai-sampai sandal yang dipakai oleh seseorang itu nanti akan berbicara kepada pemiliknya. Nabi SAW kemudian melanjutkan, wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu. Bahkan Nabi SAW bercerita bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai paha seorang di antara kalian dia akan menceritakan apa yang dilakukan oleh istrinya setelah kepergiannya. Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tunjukkan dengan mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau berada di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, di salah satu tiang dari tiang-tiang yang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ketika dia melaksanakan solat, dia pun mengambil satu tempat. Maka ketika orang bertanya kepadanya, kenapa engkau melaksanakan solat di tempat ini? Maka dia pun mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat di tempat ini. Lihat bagaimana ya para sahabat di dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Inilah bukti kecintaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memang tidak hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita bisa mengikuti ucapan, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sampai kepada kita. Di antaranya apa yang kita pelajari dari manhaj dan akidah salafus saleh, akidah yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafalkan buku ini, Masya Allah, ada berapa hadis di sini? Ada 321 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafalkan hadis-hadis ini, Masya Allah, luar biasa. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an. Allah memberikan cahaya di wajah salah seorang di antara kalian. Kapan itu? Ketika dia sami'a maqalati, mendengarkan hadisku, fawa'aha, dia hafal, dia pahami hadis-hadis tersebut, wa hafidhaha wa ballaghaha. Setelah dia pahami, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Dan ini manhaj di dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terambil metode di dalam menuntut ilmu itu. Pertama apa? Kata beliau, nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya di wajah salah seorang di antara kalian. Pertama, sami'a maqalati, dia dengarkan hadis tersebut. Jadi pertama mendengarkan. Kemudian sami'a maqalati fawa'aha, dia pahami hadis tersebut. Setelah dia pahami, wa hafidhaha, dia hafalkan. Setelah dia hafalkan, wa ballaghaha, dia sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Ini manhaj, metode di dalam menuntut ilmu, ya. Jadi mendengarkan, kemudian memahami, setelahnya kita hafalkan sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu disampaikan, didakwahkan sebagaimana ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabi'ani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan hidupku. Ad'u ila Allah, aku senantiasa mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyuruh manusia untuk mentauhidkannya, untuk beribadah kepadanya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas cahaya ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku dengan baik. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, tidak lain sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Salamah bin Aqwa banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Salah satunya apa yang kita pelajari ini, ya, yang disebutkan oleh beliau, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan atas namaku apa saja yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang siapa? Salamah bin Aqwa. Salamah bin Amir bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafaz la yaqulu ahadun alayya batilan aw ma lam aqul illa tabawwa maq'adahu minan nar. Sekali lagi ya, kita sampaikan dulu, kita baca dulu semua hadisnya karena maknanya satu. Ancaman ancaman bagi orang-orang yang berbicara atas nama Nabi SAW atau berdusta atas nama Rasulullah SAW.
Jadi Nabi katakan tidak ada seorang pun yang berkata atas namaku dengan batil, atau ia mengatakan apa saja perkataan yang tidak pernah aku ucapkan, melainkan tempat tinggalnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, an Anas bin Malik annahu qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, Anas bin Malik siapa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau sejak kecil telah diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah seorang kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memanggil beliau dengan panggilan Unais. Unais itu anak kecil. Dan beliau salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan, baik itu keberkahan keturunan, anak yang banyak, ataupun keberkahan harta yang melimpah. Jadi salah satu dari sahabat-sahabat yang kaya raya adalah Anas bin Malik, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mungkin sahabat, wallahu taala alam, pengetahuan anak, beliau sahabat yang paling banyak keturunannya, ya. Satu-satunya sahabat ya yang paling banyak keturunannya. Ada berapa jumlah anaknya? Ada 100. Bayangkan ya. Karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, annahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, sesungguhnya yang menghalangiku untuk menceritakan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak kepada kalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang kelima, dari Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi. Berarti ini siapa ini? Amir bin Abdullah bin Zubair. Jadi Amir punya bapak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punya bapak yang bernama Zubair bin Awam. Ini dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bapaknya dia berkata, siapa yang berkata ini? Qultu li Zubair bin Awam. Jadi anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair berkata kepada Zubair bin Awam, mali la asma'u ka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u Ibnu Mas'udin wa fulanin wa fulanin. Kata beliau kepada bapaknya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair berkata kepada bapaknya Zubair bin Awam, mengapa aku tidak pernah mendengar engkau menceritakan hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku mendengar dari Ibnu Mas'ud serta fulan di mana mereka banyak menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu berkata, amma inni lam ufarriqhu mundu aslamtu. Beliau katakan, sejak aku masuk Islam aku tidak pernah berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni sami'tu minhu kalimatan yaqul, tetapi aku pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan, yaqul, beliau bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi Zubair bin Awam ini seorang sahabat yang selalu bersama Nabi juga, dan beliau bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis yang ke-6. Taib, jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Amr qala, dari Abdullah bin Amr beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau
ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah tentang Bani Israel, maka tidak mengapa. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di sini dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hadis itu disampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa merubah-rubah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menambah atau mengurangi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Dan kata para ulama, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua. Al-balagh itu ada dua, atau tabligh. Tabligh itu ada dua. Ada namanya tablighun nusus, ada namanya tablighul ma'ani. Adapun tablighun nusus, menyampaikan nas-nas, baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa disampaikan oleh semua orang. Siapapun dia, yang dia menghafalkan satu ayat, dia menghafalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dia menyampaikan. Adapun tablighul ma'ani, menyampaikan ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khusus untuk ulama, orang-orang yang diberikan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah mengartikan ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah memahami hadis yang mulia ini, ballighu anni walau ayat, sehingga dia langsung tampil berbicara di hadapan kaum muslimin yang tadinya dia tidak mengetahui ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tadinya dia di atas kemaksiatan, di atas perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah, langsung tampil berbicara di hadapan manusia dengan hadis ballighu anni walau ayat. Ini juga keliru. Jadi yang dimaksudkan dari hadis yang mulia ini ada dua, tablighul nusus dan tablighu ma'ani. Tablighun nusus itu bisa disampaikan oleh setiap orang yang mendengarkan ayat dan hadis. Jadi dia tidak menafsirkan apa yang didengarkan dari ayat dan hadis, itu yang disampaikan. Adapun yang kedua, tablighul ma'ani, ini disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, yang telah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa haditsu an bani Israil wala haraj, dan ceritakan tentang Bani Israil wala haraj. Apa maksudnya tentang Bani Israil? Tentang kisah-kisah Bani Israil, atau yang biasa kita dengar dengan istilah Israiliyat. Nah, berkaitan dengan Israiliyat, kisah-kisah tentang Bani Israil, itu kata para ulama, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsirnya, itu ada 3 macam. Pertama, yang diketahui kebenaran dan kesohihannya dari perkara-perkara yang baik, maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Haditsu an Bani Israil, silakan ceritakan tentang kisah-kisah Bani Israil wala haraj, tidak mengapa kalian ceritakan kisah-kisah Bani Israil. Ini yang pertama. Apa itu? Diketahui kesohihan dan kebenarannya oleh syariat dari perkara-perkara yang baik, maka tidak mengapa diceritakan. Seperti apa? Kisah seorang wanita pezina yang di malam hari dia memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan ketika itu. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu kan kisah Bani Israil. Maka boleh diceritakan.
sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita tahu bahwasanya jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, jangan pernah diremehkan kebaikan itu. Bisa jadi dengan kebaikan yang kita lakukan, yang kita anggap remeh, itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Seperti kisah wanita pelacur di Bani Israel. Dia kasih air putih kepada seekor anjing. Bayangkan, seekor anjing yang tidak bisa berucap, berkata jazakillah khaira, syukron. Tapi lihat, dengan kebaikan yang kecil itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diketahui kebatilan dan kedustaannya oleh syariat, maka ini tidak boleh diriwayatkan. Tidak boleh, kecuali satu kondisi, satu keadaan. Antum riwayatkan kisah tersebut untuk membantah atau menjelaskan kedustaan riwayat tersebut, kisah tersebut. Paham? Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, yang belum diketahui kesohihannya, yang tidak atau belum diketahui kesohihannya, maka sikap kita apa? Tidak boleh diimani dan tidak boleh didustai. Ada kisah-kisah yang kita belum tahu apakah kisah-kisah Israiliyat, ya, Bani Israel, yang kita belum tahu apakah ini benar kesohihannya, maka yang seperti ini tidak boleh kita imani dan tidak boleh juga kita dustakan kisah tersebut. Ya. Kalau kita menceritakannya, Ustaz, apa faedahnya untuk kita ceritakan? Tidak ada faedahnya. Jadi untuk ketiga ini sebaiknya kita tawakuf. Ya, jangan imani dan jangan pula didustakan. Kalau kisah-kisah Bani Israel yang belum kita ketahui kesohihannya atau kebenarannya. Ini tiga kondisi, tiga keadaan yang berkaitan dengan apa? Kisah-kisah Bani Israel. Nabi meneruskan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis yang ketujuh dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keberapa? Yang keempat, seorang yang tampan, gagah berani, dan beliau seorang sahabat yang telah dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Dan beliau dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berbohong atas namaku. Sesungguhnya barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Hadis yang ke-8, Anil Mughirah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang cerdas, berani, dan beliau dijuluki dengan Al-Mughiratur Ra'yi, seorang Mughirah yang pandai, cerdas. Makanya beliau punya keistimewaan di sisi Umar ibn Khattab. Jadi kepercayaannya Umar ibn Khattab, karena setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh Umar ibn Khattab ketika dihadapkan kepada orang ini, Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi, pasti permasalahan itu terselesaikan. Pasti ada jalan keluarnya, karena beliau orang yang cerdas, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sama dengan berdusta kepada orang lain. Berdusta kepada orang lain itu sebuah dosa
sesuatu yang diharamkan. Tapi dosanya lebih besar kalau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan berkaitan dengan tingkatan kedustaan. Maka siapa, kata Nabi, yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang ke-9 dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu taala anhu. Ini juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Wasilah bin Al-Asqa bin Ka'ab bin Amir Abul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Ini berusaha anak carikan biografi sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak insyaallah akan berusaha setiap hadis yang kita sebutkan, kita akan menyebutkan biografi singkatnya tentang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Salah satunya Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu, yang beliau memiliki kunyah Abul Khattab. Beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Tahun terjadinya perang Tabuk. Ketika beliau masuk Islam, datang ke kota Madinah, maka beliau ikut bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata tentang beliau, akhiru man mata minas sahabati bi Dimashq Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu. Akhiru man mata minas sahaba, orang yang paling terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Dimashq. Di mana Dimashq? Di wilayah Syam. Orang yang terakhir mati dari kalangan sahabat Nabi di Dimashq adalah beliau ini, Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau salah seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup usia di umur 98 tahun, meninggal di Dimashq. Dan masuk Islamnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang ke kota Madinah. Kemudian beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, dan kebiasaan Nabi itu kalau salam, setelah salam dari salatnya, Nabi menghadap insorofa wa tasaffaha ashabahu. Jadi kebiasaan Nabi itu setelah Nabi salam, Nabi menghadap, insorof itu langsung menghadap sahabat Nabi, makmum ketika itu. Dan Nabi SAW setelah salatnya itu, Nabi selalu bertanya-tanya tentang keadaan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi cari tahu keadaan sahabat-sahabatnya. Nah, tiba-tiba ada salah seorang di antara jamaah itu yang tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berkata, "Man anta?" Siapa antum? Lantas orang ini memperkenalkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa yang membuat engkau datang kepadaku?" Dia katakan, "Ji'tu ubayyi'uka ya Rasulullah." Aku datang untuk berbaiat di hadapanmu. Dia ingin masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fima ahbabta wa karihta?" Apakah engkau siap untuk berbaiat kepadaku pada perkara-perkara yang engkau sukai dan pada perkara-perkara yang engkau benci? Dia katakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Akhirnya dia pun masuk Islam dan berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang siapa? Wasilah bin Asqa. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar-besar dusta ialah seseorang yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, yang menisbatkan kepada seorang ayah yang itu bukan ayah kandungnya. Dia nisbatkan dirinya kepada seorang yang itu bukan bapaknya. Ini kata Nabi, sebesar-besar dusta yang dia lakukan, yaitu dia menisbatkan dirinya kepada orang lain yang bukan bapaknya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yuriya ainahu ma lam tara, wa fi riwayatin au yuriya ainaihi fil manami ma lam taraya.
au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, atau seseorang yang mengatakan telah diperlihatkan kepada matanya apa yang matanya itu tidak pernah melihatnya. Dia mengaku bermimpi dan melihat sesuatu dalam mimpinya itu padahal sebenarnya dia bohong. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, atau dia mengatakan telah diperlihatkan kepada kedua matanya dalam tidurnya, dalam mimpinya apa yang tidak dilihat oleh kedua matanya. Artinya dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah bermimpi padahal dia bohong. Atau dia mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang beliau tidak pernah sabdakan. Hadis yang ke-10. Ya, kita percepat ya, hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. An Abi Bakar bin Salim an abihi, dari Abu Bakar bin Salim dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar bin Salim dari bapaknya Salim bin Abdullah bin Umar, dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yakdzibu alayya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang telah berdusta atas namaku akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka. Nah, hadis ini teman-teman sekalian, ini menafsirkan hadis-hadis sebelumnya tentang fal yatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maksudnya tempat duduknya di dalam neraka adalah baitun finnar, sebuah rumah di dalam neraka. Baik. Ini ada berapa hadis? 10 hadis. Intinya satu, tentang ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita baca alasan beliau membawakan hadis-hadis ini. Kata penulis kitab, ini adalah judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, halaman 35. Pada bagian Kitabul Ilmi bab yang ke-39. Saya maksudkan dalam bab ini, siapa penulis kitab? Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala. Saya maksudkan dalam bab ini, selain sebagai peringatan besarnya ancaman bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga agar diketahui bahwa manhaj dan akidahnya kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah berdalil dengan sunnah yang sahihah. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita manhaj dan akidahnya salaf, orang-orang terdahulu yang mendapatkan petunjuk, generasi yang terbaik yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara beragamanya mereka itu, mereka mengambil hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan, setiap perbuatan yang itu mendekatkan diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bangun amal mereka dengan hadis-hadis sahih. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Itu tujuan penulis membawakan bab yang pertama ini. Hadis yang jumlahnya ada 10, yang semuanya menyebutkan tentang kita, menyebutkan kepada kita tentang ancaman bahayanya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bukan dengan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu buatan para pendusta dan pemalsu hadis, dan bukan pula dengan hadis yang tidak ada asal usulnya, la aslalahu, atau hadis yang batil, mungkar, sangat lemah, dan hadis-hadis dhaif, lemah, yang menjadi modal ahlu bid'ah di dalam melariskan bid'ah mereka. Nanti kita akan sebutkan sebab-sebab terjadinya pemalsuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya karena adanya qasas, ya, tukang-tukang cerita yang ingin melariskan bid'ah-bid'ah mereka,
yang tidak lain tujuannya untuk mendapatkan waliyadzubillah secuil dari kenikmatan dunia, untuk mendapatkan fulus. Ini salah satu sebab kenapa tersebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang mereka nisbatkan kepada Nabi SAW. Apalagi di zaman ini, antum dapati di zaman ini kan banyak hadis-hadis palsu. Bahkan kita dengarkan ada satu hadis yang dibuat oleh ahlu bid'ah tentang keutamaan orang-orang yang hobi minum kopi. Kan diriwayatkan itu hadisnya itu. Dikatakan lagi hadis Nabi, tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam perutnya terdapat apa? Terdapat apa? Kopi. Malaikat-malaikat akan memberikan ampunan kepada para pencipta kopi. Waliyadzubillah. Lihat, memakan hadis Nabi, mereka nisbatkan kepada Nabi SAW. Tidak begitu juga gulu terhadap kopi. Kita juga ini pencinta kopi ya. Kita Ahlussunnah selalu kita katakan berada di mana? Pertengahan. Tidak ekstrim, tidak juga terlalu bermudah-mudahan. Ada juga orang yang terlalu gulu ekstrim sampai mengharamkan yang namanya kopi. Ada orang yang mengharamkan kopi. Ini juga gulu berlebihan, ini ekstrim ini. Karena kopi kan hukumnya apa? Mubah, sesuatu yang dihalalkan. Tidak boleh kita mengharamkan sampai ada dalil yang mengharamkan sesuatu. Tidak boleh. Ada juga orang yang terlalu bermudah-mudahan, mungkin karena terlalu cintanya dia terhadap kopi, akhirnya dia buat hadis tentang keutamaan orang yang menikmati kopi. Kita tidak pertengahan. Kita Ahlussunnah pertengahan, tidak mengharamkan, tidak juga terlalu bermudah-mudahan sehingga membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan kopi. Kita tidak. Ya, kita juga minum kopi, bahkan kita jadikan ya minum kopinya kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum nongkrong minum kopi, tujuannya apa? Tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Jadi itu teman-teman sekalian, hafizhani wa hafizakumullah. Jadi sebagian ahlu bid'ah mereka melariskan bid'ah mereka buatlah hadis-hadis palsu. Sebab tidak boleh kita menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar penyandaran kecuali yang sudah sah datangnya dari beliau menurut pemeriksaan ahlul hadis. Teman-teman sekalian, hafizhani wa hafizakumullah, dari hadis-hadis yang kita sampaikan ini, yang 10 ini, dari jalur sahabat-sahabat yang berbeda, dari sahabat Abu Hurairah, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi, Salamah bin Aqwah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik. Kemudian siapa lagi? Satu tadi Wasilah bin Asqa. Kemudian juga dari Abu Bakar bin Salim dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian kesungguhan sahabat di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka betul-betul menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang betul-betul menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang ketika beragama, agama mereka, amalan-amalan mereka, ibadah-ibadah mereka, keyakinan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama itu dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Itu tujuannya kenapa penulis membawakan hadis-hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan sebutkan kenapa terjadinya pemalsuan hadis. Itu disebabkan beberapa perkara. Pertama,
karena adanya kaum zindik. Siapa mereka ini zindik? Orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, tapi tujuannya untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan membuat hadis-hadis palsu yang mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membuat tasykik agar kaum muslimin ragu terhadap agama mereka. Dan waliyadzubillah, mereka ini orang-orang yang telah diancam oleh Allah Jalla Jalaluh. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu orang-orang yang hakikatnya mereka ini orang-orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah tempat mereka ini. Kenapa? Karena mereka merusak agama Allah, agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hanya tidak heran ya kalau mereka ini berbicara dengan bahasa-bahasa yang kalau kita dengarkan kita terkesima takjub dengan bahasa-bahasa ilmiah. Orang-orang yang pintar bermain bahasa, pintar bermain kata-kata, yang kemudian mereka menipu kaum muslimin. Mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menipu Islam dan kaum muslimin. Oke, itu yang keberapa? Pertama. Yang kedua, adanya satu kaum yang mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu karena ta'assub madhabiyah, untuk mempertahankan, membela pendapat-pendapat mazhab mereka, atau karena ingin mempertahankan atau membela pendapat kelompok mereka, atau ingin membela imam-imam mereka. Intinya mereka ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu, sehingga itu menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi. Yang ketiga, kita percepat ya. Satu kaum yang mereka memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Apa itu? At-targhib dan tarhib. Nasihat-nasihat yang mereka sampaikan kepada Islam dan kaum muslimin, agar kaum muslimin ini kembali semangat beribadah kepada Allah. Tapi mereka melakukan dengan cara yang salah, yang keliru. Mereka buatkan satu hadis tentang keutamaan membaca Yasin misalkan, supaya apa? Orang baca Al-Quran, atau hadis-hadis yang lain, intinya supaya kaum muslim itu kembali beribadah kepada Allah. Kita katakan niat bagus, tapi cara salah, keliru. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kita beragama harus ada dua syarat yang harus terpenuhi. Apa itu? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, adanya al-qasas yang tadi Ana sebutkan, para tukang cerita-cerita palsu yang mereka membuat kisah-kisah hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Baik, ini 4 sebab yang menyebabkan tersebarnya hadis-hadis palsu. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, bagaimanapun usaha dan upaya mereka untuk membuat hadis-hadis palsu, kita harus yakini bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikr. Zikr itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya adalah wahyu yang datang dari
Allah, wa inna lahu lahafidun, dan kata Allah, kami yang akan menjaga Al-Quran dan kami yang akan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan para penghafal. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agama kita terjaga. Hadis-hadis kita terjaga dengan yang namanya sanad. Sanad. Inilah kenapa Islam kita terjaga, Al-Quran terjaga, hadis-hadis Nabi terjaga, karena kita punya sanad, mata rantai bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi penulis kitab membawakan bab yang pertama ini supaya kita ketahui bahwa manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka, bahwa ibadah mereka, amalan mereka, akidah mereka itu dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Sehingga seseorang jangan pernah berucap dengan satu ucapan yang kemudian ucapan tersebut dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh terancam dengan hadis ini. Bukan sekedar ucapan saja ya. Perbuatan-perbuatan Nabi yang kita katakan kepada kaum muslimin, beginilah gerak-gerik Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita berbicara tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua kalau tidak benar masuk dalam hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kalau tidak sengaja berarti dimaafkan. Tapi kalau sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maksudnya siapkan, dia telah membangun rumahnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita katakan, dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Wallahu taala alam. Ini bab yang pertama berkaitan dengan apa? Dengan dosa orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله